Partai itu harus hadir di tengah masyarakat. Terlepas kita tidak punya anggota dewan atau apapun. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mulai memanaskan mesin politik menghadapi pemilu 2029. Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep, melantik pengurus DPW PSI Kalimantan Selatan serta pengurus DPD PSI di 13 kabupaten dan kota se-Kalsel, Selasa siang, 7 Juli 2026 siang di Ballroom Hotel Grand Maya Banjarbaru. Pelantikan yang dirangkai dengan rapat koordinasi wilayah ini menjadi langkah awal konsolidasi partai untuk memperkuat organisasi hingga ke tingkat paling bawah. Di hadapan ratusan kader dan simpatisan, Kaesang menegaskan bahwa kemenangan pada pemilu 2029 hanya bisa diraih jika struktur kepengurusan partai terbentuk secara menyeluruh hingga tingkat desa, kelurahan, bahkan rukun tetangga. Meski mengakui target tersebut tidak mudah, Kaesang optimistis seluruh struktur dapat diselesaikan paling lambat pada 2028, sehingga PSI memiliki waktu yang cukup untuk menghadapi pesta demokrasi nasional. Komitmen membangun kekuatan partai dari akar rumput menjadi pesan utama yang disampaikan Ketua Umum PSI kepada seluruh kader di Kalimantan Selatan. Di provinsi-provinsi yang lain, yaitu adalah mengenai penguatan di tingkat DPC dan pembentukan di tingkat DPRD. Kenapa itu sangat penting? Karena struktur itu adalah kunci kita untuk memenangkan di pemilu 2029 nanti. Jadi saya minta untuk seluruh kader di Kalimantan Selatan, saya minta tolong untuk pembentukan harus bisa sampai ke tingkat paling bawah. Tingkat paling bawah itu bukan DPRD. Kalau bisa sampai ke tingkat koordinator RT. Itu bukan hal yang mudah. Itu susah, tapi kita masih punya waktu sampai nanti di 2029. Setidaknya kita siap di tahun 2028. Siapa tahu masih banyak tokoh-tokoh lain selain Pak Rusdi Masis, selain Pak Haji Mus yang akan bergabung dengan PSI. Jadi saya minta tolong pembentukan struktur itu harus benar-benar dijalankan supaya partai-partai lain atau kader-kader di partai lain melihat ternyata PSI ini bukan PSI yang dulu ya, PSI yang gambar mawar, itu adalah PSI yang lama. Ini adalah partai baru, Partai Solidaritas Indonesia yang berlogo gajah, yang dimana kita akan siap memenangkan pemilu nanti di 2029. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok harus punya tingkat sampai ke DPC, DPRD, atau bahkan sampai ke tingkat koordinator RT? Partai itu harus hadir di tengah masyarakat. Terlepas kita tidak punya anggota dewan atau apapun, tapi kehadiran kita di tengah masyarakat, mendengarkan kelah kesah mereka, itu akan sangat bermanfaat buat masyarakat. Jadi saya minta tolong kita harus bisa mendengar, dan mendengar. Karena tidak semua orang itu punya kemampuan untuk mendengar. Memang mendengar keluhan itu rasanya nggak enak di telinga. Tapi masyarakat itu butuh sosok siapa yang bisa mengayomi mereka. Jadi saya minta PSI Kalimantan Selatan harus bisa menjadi pengayom masyarakat di Kalimantan Selatan. Sanggup ya? Selain menekankan penguatan organisasi, Kaesang juga memperkenalkan identitas baru PSI yang kini menggunakan logo gajah sebagai simbol transformasi partai. Perubahan tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari semangat baru untuk memperluas basis dukungan, sekaligus menarik lebih banyak tokoh masyarakat bergabung bersama PSI.
Sementara itu, Ketua DPW PSI Kalimantan Selatan, Musthohir Arifin, langsung menindaklanjuti arahan Ketua Umum dengan meminta seluruh pengurus daerah segera menuntaskan pembentukan struktur kepengurusan di setiap wilayah. Ia bahkan menyiapkan apresiasi bagi daerah yang mampu menyelesaikan kepengurusan hingga 100%. Menurut Musthohir Arifin, konsolidasi organisasi menjadi prioritas utama. Bahkan, daerah yang berhasil merampungkan struktur kepengurusan secara penuh berpeluang mendapat kunjungan langsung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kalau didatangkan kemari, itu gimana itu? Jadi memang rencana kita ingin Bapak Jokowi langsung turun ke Kalimantan Selatan dengan satu persyaratan struktur seluruh DPRT di Kalimantan Selatan. Kita targetkan setelah rakor ini Itu tanggal tepatnya kapan kira-kira? Apakah bulan ini atau bulan depan? Tepatnya belum, karena persyaratan yang harus kita penuhi adalah pemenuhan DPRT di seluruh kecamatan yang akan kita arahkan kepada DPC untuk membentuk itu segera. Apabila kabupaten ada yang sudah memenuhi 100%, maka kami akan ajukan untuk permohonan Pak Jokowi bisa turun ke Kalimantan. Ada target waktu nggak? Iya, target. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa bulan ini ya, kita tidak bisa menjanjikan waktu. Mudah-mudahan capaian dari setiap kabupaten kota bisa memenuhi target DPRT-nya, maka segera mungkin kami akan mengajukan permohonan itu ke pusat. Ada strategi khusus kan? Strategi khusus sudah disampaikan tadi oleh DPP bagian pemenangan, strategi untuk rekrutmen dan kaderisasi untuk DPRT hingga ke cabang RT ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan target kita di beberapa bulan terakhir ini di tahun ini juga bisa tercapai. Maka nanti kami segera konsolidasikan itu ke pusat untuk rakor khusus selanjutnya. Program-program baru ke depan apa Ketua? Program kami sementara terus berjalan. Kami ingin di Kalimantan Selatan PSI seluruh 13 kabupaten kota bisa terus memanaskan partai ini walaupun pemilu masih sangat jauh. Kami ingin selalu memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat. Kami selalu bisa berada di tengah-tengah masyarakat. Figur Jokowi gimana Pak Haji? Figur Jokowi beliau sudah turun di Lampung ya. Kita lihat sendiri bahwa artinya di Lampung tanpa rekayasa yang ada di sana, Pak Jokowi turun langsung ke Lampung, itu masyarakat luar biasa, antusias masyarakat luar biasa, itu menepis kemungkinan yang ada di media-media terakhir. Masih cukup penjual di Kalsel berarti ya untuk mengambil suara PSI. Ya, mudah-mudahan segera Bapak Jokowi kita datangkan ke Kalimantan Selatan. Gratis sudah berjalan sebenarnya sejak 2023 ya. Jadi program itu mudah-mudahan saya ingin menambah unit untuk di kepengurusan provinsi PSI. Kami juga mengarahkan untuk DPD 13 kabupaten kota agar segera menyiapkan bulan tersebut karena sangat bermanfaat bagi masyarakat yang memerlukan, karena program kami ini kita gratiskan di 24 jam. Usai pelantikan dan rapat koordinasi, Kaesang melanjutkan agenda dengan meresmikan kantor baru DPW PSI Kalimantan Selatan di Jalan Ahmad Yani kilometer 34, Banjarbaru. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita bersama jajaran pengurus pusat dan daerah, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol dimulainya babak baru perjuangan PSI di Kalimantan Selatan. Melalui kantor baru dan konsolidasi organisasi yang terus diperkuat, PSI berharap mampu membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus menyiapkan langkah menghadapi pemilu 2029.